Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Beat Street ya. Ini untuk penyakitnya motor Beat Street 2019 kurang lebih ya. Untuk bagian CPT-nya untuk motor Matic Beat Street ini sedikit ada kendala ya. Kendalanya untuk bagian roda belakang itu muter terus di saat motor hidup tanpa digas ya, tanpa digas. Jadi untuk teman-teman kalau yang punya motor Beat Street ya, semua Beat lah, motor Beat, Vario sama. Nanti kalau penyakitnya bagian roda belakang tanpa digas ya, posisi motor masih hidup tanpa digas. Kalau ban belakang ini muter terus, kita tahan kayak gini, masih muter terus. Nah, itu penyakitnya di bagian sini, di bagian CPT ya. Nah, kemungkinan untuk biasa penyakit yang kayak gini, itu penyakitnya di bagian kampas ganda. Bisa kampas gandanya yang habis, bisa pir kampas gandanya yang putus ya. Nah, bisa teman-teman dicek di bagian sini. Jadi nggak usah khawatir untuk bagian penyakit yang seperti ini. Biasanya penyakit yang kayak gitu memang untuk motor Matic ini jarang servis bagian CPT ya. Nah, untuk di video yang sudah saya upload memang sering saya jelaskan untuk bagian CPT memang harus dilakukan servis berkala ya, minimal setahun sekali ya. Untuk servisnya itu ringan, hanya dibuka bagian bak CPT-nya, kita semprot untuk bagian debu-debunya, dan pengecekan bagian alat-alat yang memang mau diganti ya, sedikit mengalami kerusakan. Nah, itulah fungsinya untuk servis CPT. Nah, itu minimal ya setahun sekali kalau menurut saya ya, sesuai dengan kondisi jalan. Kalau jalan debu ya 5 bulan sekali lah ya, kalau jalan aspal ya setahun sekali nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita tes dulu supaya teman-teman paham penyakitnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tahan bannya ini masih muter terus ya. Loh, seharusnya dia netral tanpa digas ya, tanpa digas itu seharusnya netral. Ini nggak mau netral, jadi untuk roda belakang itu jalan terus. Oke, ya nggak usah nunggu lama-lama, kita bongkar untuk bagian bak CVT-nya ini ya. Oke, untuk bagian CPT-nya ini sudah dilepas. Nah, penyakitnya di bagian sini ya. Di bagian sini itu ada yang bermasalah. Bagian yang bermasalah yaitu di bagian kampas gandanya ya, Lur. Nah, untuk teman-teman nggak usah pusing, langsung aja dibongkar bagian sini ya. Oke, ini sudah saya siapkan untuk strikernya. Ini kita buat sendiri ya dari rantai bekas. Ini mangkok ganda dan kampas gandanya sepertinya ini lengket ini, Lur. Nah kan, nah ini lepas, kampasnya ini lepas. Nah, ini dia ngancing di bagian mangkok gandanya. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Ini efek untuk bagian CPT nggak pernah diservis. Ini jadi debunya ini sampai nempel, loh, sampai banyak ini debunya. Nah, ini, Lur, inilah fungsinya untuk setiap motor Matic harus servis bagian CPT. Ini khususnya untuk bengkel pemula diusahakan ya, kalau servis CPT nggak usah dibuka ya, nggak usah dibuka bagian-bagian sini ya, cukup disemprot saja pakai kompresor ya, disemprot, habis disemprot terus motornya dihidupin. Nah, motornya dihidupin lalu kita semprot ulang lagi supaya di bagian sela-sela sini, bagian sela mangkoknya ini bisa keluar semua untuk debunya ya. Nah, ini akibatnya ya, kok bisa lepas kayak gini nih, kok bisa lepas kampasnya, itu bukan karena lemnya kurang kuat, bukan. Ini efek debunya itu nyelip ya, nyelip bagian sini. Nah, itu ya,
Nah ini kita buka saja. Ini tiga-tiganya lepas semua ini lur. Nah ada 3 ini lepas semua ya. Ini nanti kita ganti untuk kampas ganda yang baru. Ini kayaknya masih ori ya, ini belum pernah diganti ya. Oke, kita buka untuk murnya ini. Oke, cara buka bagian mur ini diusahakan jangan dipahat ya untuk teman-teman. Walaupun gak punya kunci yang seperti ini, kita gunakan kunci Inggris saja yang besar ya. Kita kencangkan di bagian sini. Kalau punya kunci seperti ini, caranya seperti ini ya, caranya. Nih, kita siapkan balok kayak gini. Kita pasang kayak gini, baru yang bagian ujung sini yang kita mainkan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sangat mudah ya. Nah, lalu kalau sudah kendor untuk murnya, kita mainkan, kita tekan pakai kaki seperti ini ya, kampas gandanya supaya enggak lepas. Ini biasanya lepas karena dia ada pirnya ya. Nah, sangat mudah ya cara bukanya. Oke, ini. Oke ya, untuk teman-teman ada juga untuk penyakit motor matic, khususnya motor beat ya. Itu kalau hidup ada bunyi kerincing. Nah, itu penyakitnya di sini juga. Plat besinya ini kendor. Udah kalah. Nah, itu ya. Untuk cara ngatasinya nggak usah diganti kampas ganda 1 set ini, nggak usah ya. Sangat mudah cara ngakalinya. Biasanya sih kalau saya ya, cara saya untuk ngatasi yang platnya ini longgar udah kalah, itu saya tetes las sininya. Ini ditetes saja ya, nggak usah dilas mati, nggak usah ditetes saja. Untuk sepinya masih tetap dipasang. Ini supaya dia nggak timbul suara kerincing. Nah, untuk motor beat memang kebanyakan seperti itu ya. Oke, kita lepas dulu untuk sepinya. Oke, kita siapkan alat tipis ya, gunting ini ya, kita gerenda gini supaya lebih mudah ya cara bukanya. Nah, ini nah ini lengket ya, karaten ini, jadi nggak bisa keluar. Coba kita kali dulu ya. Nah, ini udah lepas ya, karaten bagian sininya. Kita lepas untuk pirnya ya. Nah. Oke ya, nanti kalau di saat kita untuk proses pemasangan ya, ini khususnya untuk penggantian areng kampas gandanya. Ini arengnya ya. Kalau kampas ganda itu 1 set. Nah, ini arengnya. Diusahakan di bagian as ini itu diamplas ya, diamplas supaya lebih elastis, lebih enteng, pergerakannya itu lebih enteng. Nah, kali yang ini kan agak seret ya, nanti takutnya untuk membuka kampasnya itu ada kendala seret. Nah, ini seret ini. Nah, seret ini ya, nanti diamplas ya supaya lebih enteng. Nah, ini seret ini. Nah, ini nanti kita ganti baru. Oke, untuk kode kampasnya itu K44 ya kalau nggak salah. Nah, untuk penggantian bisa dicek untuk setiap motor ya. Untuk motor vario, beat itu bermacam-macam beat ya. Nah, ini kodenya sini. Ini kode dari semuanya bagian CVT ya, bagian CVT kayak fan bell, terus rumah roller, kipas rollernya, dan kampas ganda itu K44 ini loh. Nah, ini ya. Ini kalau mau cari kodenya, jadi nggak usah pusing-pusing. Biasanya kalau di bagian kampas ganda itu nggak ada kode ya, kosong. Oke. Oke, untuk kampas gandanya ini sudah saya siapkan ya. Kita ganti yang asli. Oke, sama ya. Nah, sama. Oke ya, untuk teman-teman kalau kode di bagian bungkus alatnya untuk kampas ganda itu kodenya K81 ya. Nah, ini K81 perlu diingat. Nah, ini ya, ini kode untuk di bagian bungkus kampas gandanya. Oke, ini bagian asnya sudah saya amplas ini ya. Terserah untuk teman-teman pakai amplas yang apa. Nah, seharusnya seperti ini
ya, elastis, jadi bisa gerak-gerak kayak gini, nggak macet. Nah ya, nah ini oke. Untuk pemasangan bagian kampas ganda, untuk bagian asnya ini jangan dikasih pelumas ya. Kalau mau kasih pelumas sedikit saja, jangan sampai berlebihan, nanti takutnya dia nempel di bagian sini. Nanti kalau nempel di bagian sini dia nggak ada tenaganya ya, itu. Jadi untuk teman-teman diperhatikan. Nah seperti ini, baru kita pasang per kampas ganda. Ini pernya ya. Untuk pemasangan per kampas ganda diperhatikan, ini ada panjang dan pendek ya. Untuk bagian yang panjang itu di bagian sini ya, yang pendek di bagian sini, jangan sampai terbalik ya untuk teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah sangat mudah. Nah kayak gini. Oke. Oke, untuk pemasangan kampas ganda sudah selesai. Nah seperti inilah ya, ya, sangat gampang. Oke, langsung kita perakitan. Nah ini khususnya untuk pemula ya, harus diperhatikan di bagian sini. Saya sering kalau bongkar ya, habis bongkaran dari bengkel lain itu terbalik cara pemasangan bagian ininya. Seharusnya yang asli di bagian sini ya. Oke, untuk pemasangan bagian per ini jangan sampai terbalik ya. Saya sering dapat pasien itunya kebalik ya. Yang asli itu seperti ini, bagian penutup pelindung pernya ini itu di atas. Nah kalau yang saya sering temui itu di bawah kayak gini. Nah, ini salah ya, pemasangan kayak gini salah. Seharusnya seperti ini ya, ini yang benar. Oke, paham ya. Untuk yang pemula diperhatikan jangan sampai terbalik. Kita pasang lagi, kita tekan seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai nyelip ini ya teman-teman. Nah seperti ini, kita ketok lagi pakai kunci yang tadi ya. Nah seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Ini untuk langkah selanjutnya sebelum kita pasang ya, untuk teman-teman di bagian kelahar yang ini kita kasih pasrin ulang ya. Untuk pasrin, saran saya pasrin yang bening seperti ini, jangan yang hitam, yang molor itu jangan ya, itu jelek. Kalau menurut saya jelek ya. Nah cari pasrin yang seperti ini. Ya. Nah ya seperti ini, lalu kita pasang. Nah, untuk pemasangan kembali kita buka dulu untuk pulinya ini ya. Nah, seperti ini, kita tekan seperti ini, baru kita masukkan untuk panbelnya. Nah seperti ini. Nah baru mangkoknya. Nah baru kita setel lagi, kita kencengi lagi. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, ini sudah selesai. Sebelum ditutup bagian bak CVT-nya, ini kan untuk panbel masih kendor seperti ini ya. Nah ini kita kencangkan dulu, kita hidupin ya untuk mesinnya supaya kencang. Nanti takutnya kalau langsung ditutup, biasanya itu ya namanya kendor ya, nanti takutnya ada yang nyelip ya. Kita kan nggak tahu kalau sudah ditutup, kalau masih terbuka seperti ini, kalau ada yang nyelip itu ketahuan ya. Nah kita hidupkan dulu. Nah kita tunggu sampai kenceng kayak gini. Terus untuk kendala yang tadi, untuk bagian roda belakang itu muter terus, sekarang sudah nggak lagi. Nah udah netral ya. Nah seharusnya seperti ini, jadi untuk roda belakang itu nggak muter ya, netral. Nah seperti ini. Nah penyakitnya tadi di bagian sini, bagian kampas gandanya yang lepas ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman cara cara ganti kampas gandanya sangat mudah. Nah kalau sudah seperti ini baru kita tutup ya. Kali ini aman kalau kita tutup ya, jadi udah kelihatan nggak ada yang nyelip. Kalau masih kendor tadi langsung kita tutup, biasanya nyelip, takutnya ada fan bel atau kejepit ya, takutnya namanya musibah nggak tahu ya.
Oke, langsung saja kita tutup. Sebelum ditutup bagian kelahar ini, nih bagian kelahar sini itu dikasih paslin lagi kayak gini. Nah, bagian sini dikasih paslin. Terus sekalian, biasanya untuk motor Beat yang setatnya masih aktif, itu bagian engkol jarang diengkol ya. Di saat kita engkol nanti seret. Nah, untuk bagian engkol yang seret, ya nggak mau balik, itu bagian sini. Bagian sini itu lengket, nggak ada pelumasnya. Jadi kita semprot saja, pakai semprotan gini atau kasih pelumas oli biasa nggak apa-apa. Ini ya. Nah, dalamnya juga. Nah, ini sekalian buka ya. Terus untuk bagian knob, ini bagian knobnya. Ini diusahakan bagian knob itu harus dipasang, harus ada ya. Ada dua knobnya, sini dan bagian sini. Ya, itu bagian knob diusahakan waktu pembongkaran dan pemasangan lagi kita kasih paslin. Ya, kita kasih paslin di bagian sininya. Nah, ini kenapa kok harus dikasih paslin? Nanti kalau kita buka lagi untuk bagian bak CVT-nya itu nggak lengket. Biasanya itu karatan di bagian knobnya sini. Makanya susah kalau kita buka. Nah, kayak gitu ya. Jadi simple, harus diperhatikan supaya nantinya kalau kita buka lagi lebih mudah. Kita pasang ya. Nah, gini. Oke, sudah selesai ya untuk pemasangan bagian kapas ganda tadi. Untuk permasalahan roda belakang bisa muter sendiri ya, tanpa digas. Permasalahannya hanya di bagian kapas ganda. Oke, coba kita tes lagi ya. Kita tes satu kali lagi. Nah, aman ya lur, bagus, sip. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.